Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amos pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-14. Amos pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-14. Ibu di sini akan membaca di ayat 1 dan 8, tapi adik-adik nanti di rumah bisa membaca ayat-ayat ini secara keseluruhan ya. Jangan lupa. Nah, sekarang kita akan baca di ayat 1 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ayat yang ke-8. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa bangsa Israel sudah begitu berdosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan Allah yang benar, tetapi mereka mempercayai bangsa-bangsa yang lain yang menurut mereka bisa menolong mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang mereka anggap kuat untuk mereka bisa berlindung, dan mereka merasa tenang dengan ada di bawah perlindungan bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan menyatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa semua rasa nyaman yang bangsa Israel rasakan ketika mereka berlindung di bawah perlindungan bangsa-bangsa lain itu adalah rasa aman yang semu, karena hanya di dalam Tuhan sajalah ada rasa aman yang sejati. Tuhan saja yang sebenarnya bisa melepaskan mereka dari segala kesulitan mereka. Tetapi sayangnya bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mau lagi melihat kepada Tuhan, tetapi mereka lebih mengandalkan bangsa lain, dan juga seringkali mereka mengandalkan diri mereka sendiri ya. Oleh karena itu Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Mereka pada akhirnya tetap dikalahkan dan menjadi tawanan bangsa lain. Bahkan di ayat 8 Tuhan mengatakan bahwa Tuhan benci kepada kecongkakan orang-orang Israel, dan Tuhan akan menghancurkan puri serta istana mereka dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa lain. Dan itu semuanya digenapi. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita diingatkan bahwa hanya satu pribadi yang bisa kita andalkan, yang memberikan rasa aman dan pertolongan sejati, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita berlindung dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang mampu memberikan kekuatan, penghiburan untuk kita melalui setiap persoalan, setiap kesulitan yang harus kita hadapi. Dan pada akhirnya kita bisa melaluinya dengan berkemenangan di dalamnya oleh karena pertolongan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, maka ada rasa aman yang sejati. Ada damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada rasa syukur yang berlimpah meskipun kita harus menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah melalui semuanya itu dan kita berhasil memperoleh kemenangan, kita berhasil melalui semua permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi, kita tidak boleh sombong dan mengatakan bahwa oh itu karena saya, itu karena kuat dan gagah saya. Ya, tidak boleh seperti itu, karena Tuhan tidak suka dengan kecongkakan dan tinggi hati. Kita harus menyadari bahwa ketika kita bisa meraih sesuatu yang kita cita-citakan, kita bisa melalui kesulitan kita, semuanya oleh karena Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat orang lain mengatakan, wah kamu luar biasa ya, bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, kamu luar biasa ya, kamu bisa mencapai cita-citamu, kita harus mengatakan semuanya berkat Tuhan Yesus Kristus. Kalau tanpa Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bisa
memperoleh semuanya itu. Dan saya bersyukur oleh karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Nah, itu bisa menjadi kesaksian yang indah di dalam kehidupan adik-adik buat teman-teman atau orang-orang di sekitar adik-adik. Sehingga mereka bisa melihat bahwa ada pribadi yang luar biasa yang ada dalam hidup adik-adik yang bisa juga mereka percayai dan andalkan. Sehingga mereka bisa menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus seperti adik-adik menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ngerti ya adik-adik? Siap melakukannya? Luar biasa, kalian anak-anak yang hebat. Kita akan menutup renungan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami memperoleh rasa aman yang sejati. Kami boleh merasakan damai yang luar biasa dan sukacita yang berlimpah oleh karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Kami boleh terus mengandalkan dan berserah kepada Tuhan untuk setiap hal yang harus kami hadapi. Saat kami menghadapi ujian, saat kami menghadapi pencobaan, saat kami menghadapi kesulitan, biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun jikalau mungkin kami masih sombong oleh karena prestasi kami, oleh karena keberadaan kami meninggikan hati kami oleh karena merasa bahwa itu adalah karena kami. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada hati dan pikiran seperti itu di dalam hidup kami. Tapi biarlah kami boleh kembalikan setiap keberhasilan kami, setiap kesuksesan kami kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Dan semua orang boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan memimpin dan menolong, dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus